halo Sobat Religi, selamat datang di podcast kami, di podcast Pradi, Kementerian Agama Kabupaten Bulungan bersama saya Rangga Maulana. Yang pada hari ini kita akan berbicara santai terkait tema kita yaitu BDK Banjarmasin bicara tentang pelatihan ASN, digitalisasi dan juga moderasi. Kita akan menyelami lebih dalam lagi bagaimana tentang pelatihan ASN Kementerian Agama dijalankan. Dan telah hadir bersama kita semua pada hari ini ada Ibu Ayu Miranti Amara SPD selaku perencana ahli pertama dari BDK Banjarmasin. Selamat siang Ibu. Selamat siang Rangga. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Pengalaman baru bisa hadir dan bisa menemani teman-teman sobat religi dan sobat pelatihan sekalian. Wah, luar biasa. Sekarang bagaimana nih Bu? Udah berapa hari di Tanjung Selor nih? Apa nih yang dirasakan? Apakah udah jalan-jalan atau belum Bu? Untuk di Tanjung Selor sebenarnya sih bukan pertama kali, tapi ini udah yang kedua kali. Iya, udah yang kedua kali. Dan pada kesempatan yang sekarang ini, pada saat kita datang tuh kita udah disambut dengan hujan deras. Oke, jadi di hari pertama, terus baru kemarin kita baru bisa jalan-jalan. Kebetulan kita stay di depan itu adalah Siringkan, jadi bisa jalan-jalan. Dan Bulungan itu tetap di hati buat kita semua. Masya Allah, luar biasa sekalian. Juga semoga akan terus berlanjut nih, datang lagi ke Tanjung Selor lagi ke depannya dan juga bisa memberikan edukasi untuk seluruh ASN dan juga pegawai-pegawai di Kementerian Agama di Tanjung Selor. Dan pada hari ini juga kita akan membahas lebih dalam lagi nih Bu terkait BDK Banjarmasin yang mungkin teman-teman bakal pada bingung nih, apa sih BDK Banjarmasin dan cakupan wilayah itu kemana aja? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Baik sobat pelatihan dan sobat religi, izinkan saya mewakili dari Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin untuk memberikan sedikit informasi. Apa sih dan siapa sih Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin? Jadi BDK sendiri itu kita berada di bawah naungan dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kalau dulu adalah Badan Litbang dan sekarang sudah menjadi BPSDM, sudah berubah menjadi namanya ya kan. Terus Balai Diklat sendiri di Indonesia itu kurang lebih ada 14 Balai Diklat termasuk dengan ada lokal juga. Jadi kita untuk Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin kita mencakup wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Dan kenapa pasti sobat-sobat religi atau sobat pelatihan bertanya-tanya, kenapa Kalimantan Barat tidak ikut dengan Banjarmasin? Itu dikarenakan biaya operasional. Jadi kalau untuk ke Banjarmasin itu operasionalnya terlalu berat gitu. Iya, jadi mereka ikut dengan Jakarta. Iya, jadi dia langsung ke Jakarta karena itu tadi biaya operasional kalau harus mengikuti kita ke wilayah Banjarmasin itu terlalu jauh dan kemudian biayanya juga terlalu besar. Mungkin kalau untuk BDK sendiri Kalimantan Utara itu dulunya kan Kalimantan Timur ya, dan baru-baru ini kita berpisah gitu kan. Nah itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat kita karena ujian buat Balai Diklat Banjarmasin nih Kalimantan Utara itu kalau untuk operasionalnya sendiri kita tuh luar biasa gitu. Iya, jadi bagaimana caranya di setiap tahunnya kita mencoba untuk selalu kita selalu bisa mengakomodir teman-teman ASN, P3K untuk bisa mengikuti pelatihan, baik mengikuti ke Balai Diklat ataupun kita yang datang ke sini gitu, ke wilayah. Baik, wah luar biasa sekali ya. Tentu saja perjalanan teman-teman dari BDK Banjarmasin sudah cukup jauh ya Ibu ya. Begitulah, itulah resikonya kerja di Balai Diklat. Jadi di mana perjalanan itu sebagai kita tuh menikmati. Karena biar bagaimanapun itu wilayah kerjanya kita punya tanggung jawab di sana. Jadi dan itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan sekali kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang kalau misalnya kita dengan keluarga itu belum tentu kita bisa pergi gitu kan. Dalam artian bukan apa karena tidak ada keperluan untuk pergi ke wilayah-wilayah khususnya ke wilayah Malinau, Tanah Tidung gitu. Tapi kalau untuk pelatihan kita pasti pergi gitu.
Begitu Rangga. Luar biasa sekali. Tentu saja bagi kami anak muda ini kan dengan kegiatan kerja gitu ya sambil jalan-jalan ini juga akan ada kesan dan juga sejarah sendiri ya Bu ya. Betul. Apalagi ke daerah-daerah yang belum pernah kita datangi. Betul sekali. Nah, Sobat Religi tentu saja selanjutnya kita akan mau tahu nih terkait dari perjalanan dari teman-teman BDK tadi. Apa saja nih jenis-jenis pelatihan untuk ASN di lingkup Kemenang? Baik, untuk jenis-jenis pelatihannya sendiri kita tuh ada dibagi dua. Jadi kita punya pelatihan administrasi dan pelatihan teknis keagamaan dan pendidikan. Kalau yang seperti kita laksanakan sekarang di Bulungan itu termasuk dalam pelatihan teknis pendidikan. Nah, kalau untuk administrasi sendiri itu sekarang kan ada yang istilahnya adalah PKP. Terus kemudian Latsar juga, itu salah satu dari pelatihan administrasi. Kalau pelatihan keagamaan itu adalah mencakup seperti penyuluh agama gitu. Jadi yang khusus lebih ke kayak memang untuk lebih ke keagamaan gitu. Terus kemudian kalau untuk pendidikan ya lebih ke guru. Jadi itulah tiga. Jadi ada tiga gitu, untuk administrasi, keagamaan dan Jadi pada hari ini kita juga kepingin tahu nih Bu, dari awal Ibu melaksanakan pelatihan itu sampai dengan hari ini udah berapa ribu ASN yang telah dilatih tentunya Bu. Baik, berat juga kayaknya ya pertanyaan. Saya jadi kayak berasa ngitung statistik. Perkiraan kan Ribuan kayaknya Rangga. Wow, ribuan ya. Ribuan kayaknya. Jadi saya mengenal BDK sendiri itu sebenarnya udah lama gitu ya, dari tahun 1980-an lah. Itu mengenal BDK dari dan sebelum-sebelumnya kan sudah ada. Jadi kalau mungkin dulu polanya adalah klasikal di kampus gitu kan. Sekarang kan karena sudah merambah bisa kita ke wilayah kerja itu otomatis alumninya lebih banyak. Oh, iya. Ya. Terus kemudian digitalisasinya sekarang otomatis teman-teman itu jadi lebih banyak. Apalagi kan sekarang MOOC. Nah, jadi kayak seperti salah satunya kita P3K kita kan ada 4.000 sekian. Itu nanti mereka akan MOOC. Nah itu alumninya kita itu udah 4.000 gitu. Nah untuk kemudian yang sebelum-sebelumnya ada PJJ, ada apa. Jadi kalau misalnya mau dikatakan berapa sih jumlah alumninya, ratusan ribuan gitu. Jadi udah banyak sekali sih alumninya kita. Seperti itu ya Bu. Iya. Dan dari segala bentuk pelatihan tadi nih Bu, apa pelatihan paling berdampak nih Ibu? Sebenarnya sih semua pelatihan itu berdampak. Semua pelatihan itu berdampak. Jadi kalau kita, karena pelatihan itu sendiri kan buat ASN itu sangat penting. Karena memang ASN dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Jadi kalau dibilang apa sih yang paling berdampak, semuanya berdampak gitu. Apalagi kalau yang seperti fungsional itu memang sangat memerlukan. Karena kan di dalam angka kredit atau apa tuh memang ada kompetensi gitu ya. Jadi harus ada pelatihan, harus ada pengembangan dirinya juga gitu. Jadi kalau dibilang apa sih paling berdampak, dikatakan sih semuanya sangat berdampak buat kita gitu. Luar biasa sekali ya. Dan tentunya Ibu dari segala pelatihan yang telah dilaksanakan tadi, bagaimana sih respon peserta dari Kalimantan Utara sejauh-jauh? Oke, jadi ini spesial gitu ya, khusus Kalimantan Utara. Baik, kalau untuk Kalimantan Utara sendiri sih selalu welcome. Karena apa? Terus terang kalau di dalam kegiatan klasikalnya itu kan ada angka biaya lah. Kalau untuk Kalimantan Utara sendiri kan jatah dapat untuk pesertanya itu nggak terlalu banyak Mas Rangga. Jadi mereka kalau misalnya di dalam satu klasikal itu mungkin dari Kaltara itu cuma dapat satu orang per masing kabupaten kota, dan itu pun tidak semuanya. Jadi pada saat ada pelatihan di wilayah kerja itu welcome sekali gitu. Jadi sangat dinanti gitu, sangat ditunggu. Karena tidak semua ASN bisa diundang apabila kegiatan itu dilaksanakan klasikal di dalam kampus. Jadi kalau misalnya pada saat kegiatan seperti PDPK sekarang itu mereka sangat bahagia gitu. Jadi makanya saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian panitia yang bisa ikut ke dalam kegiatan di Bulungan. Wow, dan tentu saja pada siang hari ini ya Bu ya, banyak sekali teman-teman yang penasaran nih terkait pelantikan dan juga latsar bagi P3K tahap pertama. Oke. Mungkin mereka bertanya tahun ini kapan dan di mana, seperti itu, apakah sudah ada kisi-kisi ataupun
gambaran nih buat teman-teman P3K tahap pertama. Oke, siap. Agak maknyes gitu ya pertanyaan. Kita beri dulu sedikit. Jadi gini, kalau untuk Latsar sendiri itu kita memang ada simulasinya. Kita ada simulasi untuk jadwalnya itu dilaksanakan insya Allah tanggal 16 Juni nanti. Ya, itu secara online ya. Itu secara online. Jadi tolong dicatat teman-teman, itu simulasi dari Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin ya teman-teman. Itu simulasinya kita, karena kita kemarin diminta oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi untuk mensimulasikan. Karena kebetulan untuk ASN sendiri itu CPNS-nya itu ada 1027 orang untuk di tahun ini yang harus kita segerakan laksanakan. Jadi kita akan memulainya insya Allah tidak ada halangan itu di sekitar tanggal 16 nanti. Tapi nanti untuk tatap mukanya kita belum tahu sih gitu. Untuk tatap mukanya nanti kapan bisa realisasinya yang pastinya tuh karena kita masih menghitung gitu kan. Terus kemudian untuk P3K sendiri itu kita tidak ada tatap muka Mas Rangga. Tidak ada. Jadi kita hanya MOOC saja. Karena teman-teman P3K itu Masya Allah tabarakallah itu 4.000 sekian. Iya. Selamat datang teman-teman P3K di Kementerian Agama, selamat bergabung. Dan kami mohon maaf, kami tidak bisa mengundang teman-teman sekalian langsung ke Balai Diklat gitu ya. Biasanya kalau tahun kemarin itu masih bisa kita undang misalnya untuk Kalimantan Timur kita tempatkan di Balikpapan, di Asrama Haji. Kalau kemarin ada juga yang di Tarakan gitu. Tapi untuk tahun ini kami mohon maaf sebesar-besarnya dikarenakan efisiensi. Wah, ya. betul sekali. Iya, betul Kembali sekali. ke efisiensi ya Ibu. Kembali ke anggaran. Jadi sangat disayangkan gitu di saat teman-teman banyak sekali gitu kan. Jadi tidak bisa. Di satu sisi juga bisa efisiensi, kemudian juga kita narasumber yang terbatas dan pegawai kita juga yang terbatas. Jadi kita tidak bisa melaksanakan Latsar dan orientasi itu secara bersamaan. Dan tentunya sudah dibantu dengan MOOC. Ya. Nah, baiklah teman-teman dari P3K tahap pertama ya, termasuk saya juga Ibu. Iya, betul. Jadi kita akan bersabar dulu nih terkait Latsar dan juga hal-hal di dalamnya. Betul, ya. Nanti pasti akan ada informasi-informasi terkait Latsar, terkait dengan orientasi gitu. Jadi jangan pernah di skip setiap informasinya. Betul sekali, baik Ibu. Baiklah Sobat Religi dimanapun Anda berada, juga kita sudah mendengarkan bersama nih terkait BDK Banjarmasin bicara tentang hal-hal BDK itu sendiri, dan juga selanjutnya ini kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen inovasi dan moderasi. Baiklah sahabat religi, tentu saja pada kesempatan kali ini kita tidak akan membuang-buang waktu dan pertanyaan-pertanyaan tidak penting ya. Kita akan langsung saja menuju ke pertanyaan intinya. Ibu, seperti apa sih praktik moderasi beragama disisipkan dalam materi pelatihan atau pelatihan? Oke, kalau dibilang di dalam materi, memang di materi untuk di setiap pelatihan ada di jadwalan itu ada materi-materi pelatihan yang memang disisipkan, dan itu biasanya diisi oleh para pejabat. Nah, biasanya sih kepala balai diklat atau tidak kampus diklat atau tidak dari pihak Kemenak gitu. Jadi memang selalu disisipkan di setiap materi-materi. Tapi kalau untuk moderasi beragama sendiri di Balai Diklat itu kita sebelum isu-isu moderasi beragama itu ada, kita memang selalu contoh hal kecilnya adalah peserta itu tidak mutlak harus muslim. Ya, jadi beragam agama itu bisa menjadi peserta kita. Terus kemudian untuk pelatihan sendiri itu tidak mesti harus pelatihan agama Islam gitu. Jadi kita ada pelatihan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Cuman kendala kita itu ada di narasumber saja. Jadi kalau misalnya pun kita ingin melaksanakan pelatihan yang non muslim gitu, jadi kita akan mengundang dari pihak-pihak terkait. Begitu. Jadi menyesuaikan ya Bu ya. Betul. Dan tentu saja buat teman-teman di rumah juga tentunya moderasi beragama itu tidak khusus untuk muslim. Betul. Untuk semua agama. Semua agama. Jadi Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin itu tidak harus, yang banyak salah sangkanya adalah karena identiknya pegawai-pegawainya adalah banyak muslim,
Jadi lalu berpikirnya adalah ini khusus untuk muslim saja gitu. Sebenarnya tidak. Salah satu contohnya adalah Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Balai Diklat Keagamaan Denpasar itu beragam. Jadi dari Hindunya kan ada gitu. Jadi disitulah bahwa Balai Diklat itu kita sudah mengakomodir semua agama. Jadi untuk moderasi beragama sendiri kita sudah jauh sebelum isu-isu itu kita sudah menerapkan hal-hal itu. Sudah bergerak ya Ibu ya terkait ke seluruh agama yang diinginkan oleh masyarakat tentunya. Baik Ibu, apa sih tantangan terbesar dalam menjangkau ASN di daerah terpencil? Untuk tantangan terbesarnya sendiri itu di Balai Diklat khususnya karena kita anggarannya itu sudah ditetapkan gitu dalam setiap tahun. Jadi kalau misalnya terjauhnya kita itu kan di wilayah Kalimantan Utara ya, terjauh. Iya, itu kan kita terjauh. Kalau di Kalteng itu kita masih bisa terakomodir dengan biaya darat. Tapi kalau misalnya untuk wilayah Kalimantan Utara itu akomodasinya kan harus pesawat. Jadi di sanalah tantangannya kita. Jalan satu-satunya kalau kemarin kita masih ada PJJ, kita laksanakan PJJ Mas Rangga supaya bisa mengakomodir teman-teman yang di wilayah terjauh yang kita belum bisa menggapai gitu. Dalam segi hal ini adalah anggaran kita belum bisa untuk sampai ke sana gitu. Jadi karena sekarang aja untuk efisiensinya banyak sekali yang sudah terpangkas. Harusnya untuk wilayah Kalimantan itu kan kita banyak sekali yang kita sudah anggarkan, yang sudah kita susun di awal pabriknya. Tapi ya itu tadi karena pemerintah meminta kita untuk efisiensi di perjalanan dinas, mau tidak mau. Jadi itu tadi kalau untuk Kalimantan Utara kita kemarin sudah ketarakan dan ini kemudian ada di Bulungan. Iya, jadi nanti di Kalimantan Timur itu kita ini lagi jalan posisi pelatihannya ada di Berau. Nanti di pelatihan tahap berikutnya kita ada ke Sangatta di PTB. Iya. Luar biasa sekali. Panjang perjalanannya Bu ya. Panjang. Sudah melewati darat, udara dan laut. Betul. Berarti dari Tarakan ke sini lewat speedboat ya, naik speedboat. Kebetulan kita kemarin Langsung itu lewat Berau. Oh, lewat Berau. Iya, lewat Berarti Berau. belum ngerasain nih. Kalau untuk dari Tarakan ke sini itu lewat laut belum dicoba sih. Belum dicoba ya. Belum. Mungkin kedepannya mungkin bisa ya ke sini melalui Tarakan. Boleh nanti kita coba ya. Iya betul. Ini sama juga di Banjarmasin sama di Bulungan itu kan lebih ke sungai ya Ibu ya, Betul, transportasinya. betul. Sama aja kali dengan wahana-wahana ataupun transportasi yang disediakan nih. Pasti udah pernah naik ke Tinting ya, ke Tinting. Masih di tahap boot besar sih. Karena wilayah terjauh yang pernah kita jalani itu ada di Nunukan. Jadi pernah ke Nunukan dan pernah ke Sebatik. Jadi memang untuk boot besar sih memang udah pernah. Tapi kalau terus terang dari Tarakan sendiri ke Berau, ke Bulungan itu belum pernah untuk dicoba. Katanya sih lebih efisien dari waktu gitu ya. Cuman takutnya kita kan kadang-kadang landing pesawat itu tidak sesuai dengan jadwal dari kapal. Iya. Gitu. Makanya kita memilih untuk perjalanan darat. Itu artinya saya masih dikasih bintang supaya bisa perjalanan dari Tarakan ke Bulungan lagi lewat laut ya. Iya, karena lebih kalau menurut saya Bu ya lebih enak sih lewat laut, lewat air. Berarti note ya. Jadi nanti saya coba gitu ya. Betul. Jadi ini berarti maaf Pak Kepala Balai, jadi saya dapat undangan lagi untuk Bulungan ya Pak. Betul, kita bakal undang lagi ya Ibu Ayu ya di episode berikutnya. Baiklah Sobat Religi, tentu saja kita sudah saksikan dan dengarkan bersama tadi penyampaian terkait BDK Banjarmasin dan juga dari moderasi beragama dan inovasi dari kegiatannya BDK Banjarmasin. Dan kita langsung saja menuju ke segmen terakhir nih Ibu. Sedih banget ya, udah di ujung-ujung. Segmennya berkaitan dengan harapan dan aksi nyata. Pertanyaannya apa nih pesan Ibu untuk ASN Kementerian yang sedang mengabdi di daerah? Pesannya, sebenarnya sih pesannya nggak muluk-muluk gimana gitu ya. Yang jelas itu jadi diri sendiri aja. Jangan pernah bosan untuk terus maju. Jadi kalau misalnya kita punya satu hal inovasi, walaupun itu jadi cibiran orang banyak, kalau menurut kita itu bisa membuat kita maju, mempermudah kita dalam mengabdi, laksanakan. Walaupun itu menjadi cibiran buat orang banyak.
Karena suatu saat yang kita kerjakan itu bakal diikutin orang banyak gitu. Karena diyakini bahwa itu bisa mempermudah. Jadi jangan pernah bosan untuk mengabdi, jangan kodratnya manusia ya mengeluh. Karena apalagi di wilayah terjauh. Tapi sekali lagi saya bilang untuk teman-teman yang di wilayah terjauh, kalian itu luar biasa sobat-sobat religi, sobat-sobat pelatihan. Walaupun posisi tempatnya jauh, tapi kalian bisa memajukan mungkin menjadi guru anak-anak didik gitu, bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Kalian itu sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Jadi jangan pernah bosan untuk melakukan hal-hal baik buat orang-orang di sekitar kita. Terus semangat ya. Terus semangat. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya nih. Apa sih harapan BDK Banjarmasin terhadap peran madrasah dan penyuluh agama ke depan? Harapannya untuk madrasah itu adalah anak-anak didik itu kan yang bakal jadi penerus kita. Jadi terus diharapkan untuk bisa menciptakan anak-anak didik atau menghasilkan anak-anak didik yang bisa terus memajukan, yang bisa terus membanggakan. Jadi apalagi zaman sekarang kan sudah terlalu banyak hal-hal yang membuat rusak lah istilahnya untuk anak-anak. Jadi jangan pernah bosan kepada guru-guru untuk selalu mengingatkan anak-anak didiknya, khususnya masalah gadget. Jadi harus hati-hati terus masalah gadget. Jadi kemudian untuk para penyuluh agama jangan pernah bosan untuk terus mendampingi masyarakat, terus berbuat baik. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Ayu telah hadir bersama kami di podcast Peradi Kementerian Agama Kabupaten Bulungan. Pada hari ini juga kami juga mengucapkan banyak sekali terima kasih telah mau datang ke Bulungan dan singgah ke Kemenang Bulungan. Kami harapkan ke depannya juga diberi kesehatan, panjang umur dan bisa datang kembali ke sini. Amin. Terima kasih banyak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kemenang Bulungan atas undangannya. Jadi diizinkan untuk memperkenalkan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin mungkin dari wilayah Bulungan dan nanti akan ke daerah-daerah yang lain. Terima kasih banyak Rangga. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sobat pelatihan. Baiklah sobat religi, telah mendengarkan tadi penyampaian dari Ibu Ayu terkait BDK Banjarmasin, terkait inovasi dan juga moderasi beragama dan juga pesan dan kesannya langsung kepada seluruh ASN Gawai di lingkup Kementerian Agama. Tentu saja saya menghimbau untuk seluruh hadirin sekalian dapat di-follow dan juga di tag nih di channel YouTube di Humas Kemenang Kabupaten Bulungan, di Instagram Kemenang_Bulungan dan juga Facebook dan TikTok di Kemenang Bulungan. Baiklah sobat religi, berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Rangga Maulana pamit diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.